Sidang perkara Pengadilan Agama Purworejo dengan nomor register 100 PDTG 2025 PA Purworejo segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Sebelum persidangan dimulai, akan sebaiknya kita berdoa lebih dahulu. Semoga persidangan pada hari ini berjalan dengan lancar tanpa dengan suatu apa-apa. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang Pengadilan Agama Purworejo pada hari Senin tanggal 10 Februari tahun 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Panggilan ke ruang sidang dengan nomor register perkara 100 PDTG 2025 PA Purworejo atas nama saudari Nurul Hidayah binti Ahmad dengan kuasa hukum Naila Salsabila Nuraini SH melawan saudara Muhammad Aski Kandayas bin Abdul Somad dengan kuasa hukum Muhammad Adib SH. Silakan masuk ke ruang sidang 1. Saudara Mbak Nurul Hidayah dan Mas Aski, ya, jadi semuanya. Saya tanyakan kepada Mbak Nurul terlebih dahulu. Saudara Mbak Nurul, apakah saudara dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Mbak Nurul, kenapa Mbak Nurul kok ada masalah apa bisa sampai datang ke pengadilan ini? Saya ingin bercerai dari suami saya. Bercerai. Mbak Nurul menikah dengan Mas Aski itu dari tahun berapa? Tahun 2021. Tahun 2023. Sampai sekarang kurang lebih 3 tahunan ya? 3 tahunan. Selama 3 tahun itu Mbak Nurul pisah ya sama Mas Aski dari kawan. Pisahnya pernikahan kan tahun 2021 sampai sekarang itu karena ingin bercerai karena pisahnya itu dari kapan? Dari 2024, 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu. Sudah berapa lama Mbak Nurul pisah? Berarti 6 bulan ya? Masalahnya apa Mbak Nurul kok sampai bisa-bisa sama Mas Aski? Jadi gini yang mulia, 1 tahun belakangan ini keluarga kami sedang tidak stabil, tapi dia malah judi online. Terus hal tersebut yang membuat kami jadi sering bingung. Dia juga melakukan kekerasan, dia memperkosa saya dan dia berselingkuh. Berselingkuh. Mbak Nurul melihat langsung atau gimana? Saya melihat percakapan mesra di aplikasi WhatsApp. Percakapan mesra kan bisa sama teman saudara gitu loh. Mas Aski nya Sama teman perempuan mungkin. mungkin. Selain bukti chat, Mbak Nurul pernah melihat langsung nggak Mas Aski itu selingkuh? Tidak pernah. Tidak pernah. Dulu pas Mbak Nurul pulang dari rumah Mas Aski itu kan pulang ke rumah orang tuanya. Itu dijemput atau pulang sendiri? Saya pulang sendiri. Pulang sendiri. Baik. Tanya Mas Aski ya. Saya tanya kenapa belajar dikatakan oleh Mbak Nurul tadi? Dari kemudian. Nah, sekarang Mas Aski ini tinggal di mana? Sekarang saya tinggal di rumah sendiri. Tinggal di rumah sendiri. Pekerjaannya sebagai Gojek online enggak? Penghasilannya berapa Mas? 1 bulannya? Hasilnya sih belum stop. Gak pasti berubah. Kurang lebih 1 sampai 2 juta. Mas Aski dan Mbak Nurul punya anak 1 ya. Umurnya berapa Mas Aski? 1 tahun. 1 tahun. Jadi gini Mbak Nurul,
Makanya masih setahun. Ya, Mbak Nurul, makanya masih setahun. Mas Aski, tahu nggak mereka ngugat Mas Aski ngugat cerai? Tahu nggak? Tahu yang mulia. Tahu. Sudah dibaca? Sudah. Ya. Sudah. Jadi gini ya Mbak Nurul, Mas Aski itu ingin bercerai atau enggak? Ini kan Mbak Nurul ingin bercerai. Mas Aski gimana tanggapannya tentang gugatan Mbak Nurul? Kalau dari saya sendiri sih kita ingin bercerai dan ingin mempertahankan rumah tangga kami karena kemudian yang punya yang satu dan juga apa salahnya sih kita merubah baik-baik. Jadi gini Mbak Nurul, Mas Aski pun nggak ingin pisah dengan Mbak Nurul. Kemudian bisa. Coba nanti ketika pulang dari persediaan ini, coba dibicarakan baik-baik lagi. Kan masalah keluarga itu kan biasanya egoisme kita tinggi, jadi tidak dalam hati. Siapa tahu hati besok luluh gitu sama Mas Aski gitu ya. Lagian punya anak satu masih kecil, anaknya kasihan, nggak punya kasih sayang orang tua ketika kalian berdua pisah. Itu ya Mbak Nurul. Sebenarnya itu mediasi terlebih dahulu ya sebelum lanjut ke persidangan ini, dilanjutkan perkaranya di mediasi terlebih dahulu, nanti metode dari pihak pengadilan. Kami silakan dari Mbak Nurul maupun Mas Aski menyetujui surat mediasi. Silakan lanjutkan untuk tanda tangan persetujuan. Baik, nanti petugas diarahkan ya Mbak Nurul dan Mas Aski untuk ke ruang mediasi. Sidang dinyatakan ditunda pada hari Senin tanggal 17 Februari tahun 2025 untuk agenda laporan mediasi. Laporan mediasi kemarin ternyata itu belum berhasil ya. Apakah gugatannya sudah dibaca, Mbak Mas Aski? Sudah. Gimana tanggapan dari kuasa hukumnya terkait gugatan dari ini? Karena mediasi nggak berhasil dengan gugatan. Gimana tanggapannya? Jadi kami akan mengajukan jawaban dari gugatan sebelumnya. Belum jawaban. 3 hari dari sekarang cukup ya? Cukup. Jumat 21 Februari 2025 ya. Sidang dinyatakan ditunda pada hari Jumat tanggal 21 Februari tahun 2025 untuk agenda jawaban. Gugatan dianggap sudah dibacakan ya. Kuasa hukum penggugat, bagaimana? Ada tanggapan enggak dari jawaban tersebut? Ya, dari penggugat nanti ada jawaban lagi, ada lagi dari penggugat. Kamu ajukan replik. Ya. Baik, dari sekarang ya tanggal 24 Februari ya 2025 ya. Sidang dinyatakan ditunda pada hari Senin tanggal 24 Februari tahun 2025 untuk agenda replik. Dianggap sudah dibacakan ya. Bagaimana kuasa hukum gugat? Apakah ada tanggapan dari replik penggugat? Ada yang mulia dari pihak tergugat akan mengajukan duplik. Duplik. Baik, duplik 28 Februari cukup ya? Cukup mulia. Duplik agendanya tanggal 28 Februari 2025. Sidang dinyatakan ditunda pada hari Jumat tanggal 28 Februari tahun 2025 untuk agenda duplik. Dianggap sudah dibacakan ya.
pembuktian ya untuk agenda selanjutnya. Namun sebelum pembuktian pihak pemohon maupun tergugat silakan hadirkan 2 saksi minimal 2 orang saksi. Mereka orang yang paling mengetahui tentang hubungan antara Mbak Nurul dengan Mas Adi. Ya, bisa dipahami? Bisa dipahami. Baik, sidang ditunda pada hari Jumat tanggal 7 Maret tahun 2025 untuk agenda pembuktian. Dan untuk umum. Kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap untuk mengajukan 2 orang saksi? Sudah yang mulia. Ini ada alat bukti tertulis yang mulia. Silakan. Bisa. Pak Indra, silakan hadirkan saksi penggugat. Panggilan para saksi ke ruang sidang dari pihak penggugat, Saudari Nurul Hidayah binti Ahmad, silakan masuk ke ruang sidang 1. Silakan. Benar saudara bernama apa? Benar boleh. Anjar bin siapa? Bin Ahmad. Bin Ahmad. Saudari Mbak Putri Iriana bin siapa? Binti siapa? Binti Putra. Binti Putra. Kalian berdua agamanya apa? Islam. Islam. Sebelum saudara bersaksi, maka saudara disumpah terlebih dahulu. Apakah bersedia disumpah? Bersedia. Silakan berdiri. Diniatkan dalam hati untuk bersaksi dan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi. Demi Allah. Saya bersumpah. Bahwa saya dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan. Saudara Mas Wali terlebih dahulu ya. Mbak Putri. Saudara Mas Wali itu siapanya penggugat? Mbak Nurul. Kakak kandung yang mulia. Kakak kandung. Berapa bersaudara? 2. Mas Wali tahu nggak pernikahan antara Mbak Nurul dengan Mas Asri? Tahu nggak? Tahu. Tahun berapa? Waktu itu pada tahun 2021 di bulan Agustus, tanggalnya saya lupa. Tanggalnya kurang lebih 3 tahunan. Ya yang mulia. Terus Mas Wali tahu nggak kondisi rumah tangga antara Mbak Nurul dan Mas Asri itu gimana? Awalnya kondisi keluarga mereka itu harmonis dan baik-baik saja, seperti rumah tangga pada umumnya. Setelah beberapa tahun belakangan ini, selama 1 tahun, keluarga mereka itu cekcok. Jadi 3 tahun mereka menjadi keluarga, tapi setahun lalu ini mereka itu mempunyai masalah cekcok. Ya, ya. Mas Wali tahu nggak pernikahan antara Mbak Nurul dan Mas Asri itu dijodohkan atau karena mereka pacaran saling cinta gitu? Mereka tidak dijodohkan, mereka itu saling cinta, dulu juga pacaran. Oh. Baik, silakan. Silakan. Ada yang beberapa. Silakan. Mas Wali, Ya. ini kakaknya Mbak Nurul ya? Ya benar. Mas Wali tahu pada saat pernikahan dari mereka berdua ini siapa yang bekerja? Yang bekerja Mas Aski. Tahu Tahu. Mas Aski kerja apa? Tahu. Aski itu kerja di CV, terus habis itu karena ada COVID, Mas Aski di PHK. Habis di PHK daftar pajak online. Selanjutnya, kapan terakhir kali Mas Wali lihat mereka berdua ini cekcok? 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Tahu penyebab cekcoknya itu apa? Penyebabnya itu Aski sering bermain judi online, terus berselingkuh sama tidak menafkahi. Cukup yang penting. Gitu. Mas Wali tahu nggak selingkuhnya Mas Asri? Nggak tahu. Bang Nurul nggak tahu. Silakan bagaimana? Silakan.
saudara itu dari mana? Dari adiknya sendiri. Cerita. Iya, cerita saya. Setahu saudara saksi, ketika mereka cekcok itu ada tindak kekerasan nggak? Nggak ada. Tidak ada, hanya ada mulut saja. Iya. Cukup. Ini Mbak Putri ya? Iya. Mbak Putri itu siapa Mbak Nurul? Saya teman dekatnya Nurul. Teman dekat dalam pekerjaan atau hanya sekedar teman dekat biasa? Sekedar teman dekat biasa. Mbak Putri tahu nggak bahwasanya Mbak Nurul dan Mas itu mempunyai permasalahan dari keluarga? Saya tidak tahu pasti ya permasalahan rumah tangga mereka. Tapi beberapa bulan terakhir Nurul itu sering ngeluh ke saya kalau suaminya sering tidak menafkahi. Kemudian beberapa bulan terakhir juga Nurul itu sering pinjam duit ke saya. Oh. Silakan kuasa hukum Mbak. Cukup yang mulia. Kuasa hukum Mbak. Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Izin bertanya ke saudara Mas Fali, Mas. Jadi menurut Mas Fali itu penyebab perceraian ini itu apakah hanya karena kurangnya kasih sayang dari Mas Asyik ke Mbak Nurul? Enggak. Enggak. Tadi Mas Fali itu bilang kalau Mas Asyik itu selingkuh. Mas Fali sendiri itu ngeliat langsung atau enggak? Saya diceritain sama Diceritain. Cukup yang mulia. Silakan. Saudara Muhammad Aski Kandayas bin Abdul Somad, silahkan masuk ke ruang sidang 2. Saudara Mas Fatah, benar? Benar. Masih. Saudara Mas Fatah itu bisa Bintaro. Saudara Mas Fatah ini siapanya Mas Asyik? Temannya ini. Teman dekat atau Teman satu pantauan aja. saudari Mbak Ainun? Iya. Binti siapa Mbak? Binti Rahmat. Binti Rahmat. Apa hubungan saudari dengan Mas Asyik? Teman. Baik. Sebelum saudara bersaksi, maka saudara disumpah terlebih dahulu. Bersedia disumpah? Bersedia. Silakan berdiri. Diingatkan dalam hati untuk bersaksi dan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi. Wallahi. Demi Allah. Demi Allah. Saya bersumpah. Saya bersumpah Bahwa saya. Dalam perkara ini. dalam perkara ini Akan memberikan. Keterangan yang benar. keterangan yang benar Tidak lain. Daripada. Yang sebenarnya. yang sebenarnya. Silakan berdiri. Ini sebelumnya Mbak Ainun keluar terlebih dahulu karena saya tidak sadar. Ada Mas Hatta ya? Ya. Mas Hatta ini temannya Mas Aski kan ya? Iya benar. Sebagai teman, Mas Hatta sendiri itu mengetahui mengenai keadaan rumah tangga Mas Aski dan Mbak Nurul tidak? Keluarga mereka itu baik-baik saja yang tahu saya. Nanti setahu Mas Hatta keluarga mereka dari sejari ada permasalahan misalnya. Enggak ada. Silakan. Kuasa hukum tergugat dengan nama. Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih Mas. Saya ingin bertanya ke Mas Fatah ya, Mas. Ya. Mas Fatah ini udah kenal Mas Asyik itu dari lama? Dari lama, dari sejak SMA. Dari SMA. Itu teman kelas apa sekelas atau teman tongkrongan atau Satu kelas sama tahun lagi. cukup ya? Kuasa hukum tergugat dengan nama. Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saksi, apakah saudara mengetahui jika Mas Aski itu berselingkuh dengan Mbak Ainun? Saya sih tidak ya, karena setahu saya mereka itu sekedar teman. Baik, cukup yang mulia. Bu. Silakan.
saksi bisa keluar. Tugas, silakan panggilkan saksi 2 juga. Ya. Mbak Ainun ya? Apakah saudari sering pakai jasa ojek dari Mas Aski? Iya, sering. Seberapa sering? Kira-kira 1 minggu itu sekitar 3-4 kali. 3 sampai 4 kali. Selain pesan jasa ojek, Mbak Ainun ada sering chat pribadi nggak sama Mas Aski? Iya. Biasanya membahas tentang keseharian atau memang hanya chat mengenai mau kemana? Seputar keseharian, terus kegiatan hari itu gitu. Tadi kan Mbak Ainun bilang selain pakai jasa ojeknya Mas Aski juga sering bertukar pesan ya. Nah, apakah dengan bertukar pesan ini menjadikan hubungan saudara Ainun dengan Mas Aski itu lebih dekat? Iya. Ya. Sebenarnya Mbak Ainun tahu nggak kalau Mas Aski sudah berkeluarga? Iya, saya tahu. Kalau saudara Aski tahu, kenapa saudara tetap menjalin hubungan dengan Mas Aski? Saya tahu, tapi saya tidak bisa meninggalkannya. Rekan-rekan cukup terlibat. Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saya ingin bertanya terkait bertukar pesan dengan Mas Aski. Itu apakah murni hanya untuk memesan jasa ojeknya atau ada hal yang lain? Tidak, ada hal lain yang bersifat pribadi. Cukup ini. Baca pembuka. Silakan. Ada yang lain. Terima kasih yang mulia. Mbak Ainun sendiri kan sudah tahu jika Mas Aski itu sudah berkeluarga. Mengapa Mbak Ainun itu tidak segera mengakhiri hubungan dengan Mas Aski? Yang saya katakan tadi, saya tidak bisa meninggalkan Aski. Kemudian Aski itu mengancam kalau saya meninggalkan dia akan mengakhiri hidupnya. Dan dia berjanji kalau dia akan meninggalkan keluarganya demi saya. Baik, cukup yang mulia. Cukup. Baik, terima kasih. Ya, selanjutnya agenda kesimpulan. Nanti untuk kesimpulan mau disenot tertulis dari Senin tanggal 10 Maret tahun 2025 untuk agenda kesimpulan. Untuk umum. Silakan. Kuasa hukum menyerahkan kesimpulannya. Nanti hasil putusannya itu tergabung dari kesimpulan baik juga berkata tidaknya ya, jadi pahami bisa ya. Tidak dinyatakan ditunda pada hari Senin tanggal 17 Maret tahun 2025 untuk agenda musyawarah majelis hakim. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan para pihak dengarkan baik-baik. Saya akan membacakan putusannya. Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk dalam tindak bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat yang bersandar sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini. Mengingat akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini, mengadili 1. Mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan. 2. Menjatuhkan talak 1 baik asubro.
tergugat Muhammad Asfi Kandayas terhadap penggugat Nurul Hidayah menetapkan anak atas nama Anastasiya Briana berada di bawah pengasuhan penggugat, menghukum tergugat untuk membayar biaya hadonah yang sudah dibacakan, menetapkan harta bersama berupa 1 unit rumah dan luas tanah kurang lebih 40 meter dianggap sudah dibacakan, 1 unit mobil motor Supra dianggap sudah dibacakan, untuk kemudian memerintahkan harta tersebut dibagi seadil-adilnya dan mempertimbangkan surat perjanjian pranikah. Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purworejo dan dilangsungkan pada hari Senin 17 Maret tahun 2025 Masehi oleh kami Muhammad bin Hamid Ikam SHMH sebagai Ketua Majelis, Nur Azimatus Syahro sebagai Hakim Anggota 1 dan Pipit Syahroni sebagai Anggota 2, masing-masing sebagai anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. Oleh karena ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rafi Ilyas Ilham SH sebagai perintah pengganti, serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat yang didampingi kuasa hukum mereka. Hakim Ketua ditandatangani Hakim Anggota 1 ditandatangani Hakim Anggota 2 ditandatangani Panitra tertandatangani. Demikian putusan itu dijatuhkan pada hari Senin tanggal 12 Maret tahun 2025. Ya. Demikian putusan Majelis Hakim, namun saudara kuasa hukum penggugat ya maupun tergugat maupun kuasanya punya hak untuk mengajukan upaya hukum banding dalam waktu 14 hari sejak putusan itu dibacakan. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Bagaimana kuasa hukum tergugat? Kami akan mempertimbangkan. Baik. Karena tergugat dan kuasanya hukumnya menyatakan dan mempertimbangkan, maka putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi silakan nanti ketika tidak kurang puas dengan hasilnya bisa dilaksanakan banding di bagian dengan. Terima kasih, silakan bisa keluar. Sidang Pengadilan Agama Purworejo yang bisa memutus dan menyelesaikan sengketa perceraian pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan khusus dengan nomor register perkara 100 PDPG 2025 TAPWR antara Hidayah binti Ahmad sebagai penggugat melawan Asfi Kandayas sebagai tergugat pada hari Senin tanggal 17 Maret tahun 2025 dinyatakan selesai dan ditutup.